Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Alhamdulillah, semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik anak-anak, alhamdulillah kemarin anak-anakku sudah mengirimkan tugas tema 1, subtema 1 pembelajaran 2. Alhamdulillah 100% sudah terkirim. Dan alhamdulillah juga tidak ada yang bertanya, artinya anak-anakku semuanya itu sudah paham ya tentang materi yang Pak Nur sampaikan kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu pembelajaran ketiga ya. Jadi temanya tetap sama, yaitu temanya organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya adalah organ gerak dan hewan, tapi untuk muatannya nanti adalah pelajaran ke PPKN. Baik anak-anak, sekarang kalian buka buku elektroniknya digital halaman berapa ini? 20 ya. Halaman 20. Ini saya akan membacakan teksnya dulu ya. Nanti kita akan bahas bersama. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur. Tanaman buah akan cepat berbuah dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita adalah makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Anak-anak, ini adalah kalimat atau ya terdiri dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8 paragraf. 8 paragraf. Tapi di sini kita akan mengambil sebuah kesimpulan dari dialog ini, menceritakan ada seorang bapak-bapak dan seorang anak yang bernama Pak Rudi dan Mas Edo ya. Pak Rudi mengajak Mas Edo mengumpulkan air seni kelinci yang digunakan untuk apa? Untuk sebagai pupuk cair organik untuk menyuburkan tanaman. Kemudian selang beberapa waktu datanglah seorang bapak-bapak yang bernama Pak Eko. Pak Eko meminta kepada Pak Edo untuk diberikan air seni kelinci yang gunanya adalah sebagai pupuk. Kemudian Pak Ede memberinya karena sifatnya adalah kita harus saling tolong menolong. Dari percakapan ini kita bisa mengambil kesimpulan, artinya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini kita harus saling tolong menolong ya, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Sehebat apapun ya, sekaya apapun, sepinter-pinter apapun, seseorang tetap membutuhkan orang lain. Tidak ada orang satupun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan orang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individual. Makhluk sosial itu apa, Pak? Artinya makhluk sosial itu adalah manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hanya kita sebagai
manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, kita harus menjadi manusia yang baik dan selalu bersosial. Oke, lanjut. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Anak-anak, sebelum saya melanjutkan ini, kalian masih hafal ya, Pancasila itu ada berapa? Panca itu artinya adalah lima, sila itu adalah isi sila-silanya ya. Pancasila, panca lima, sila adalah isi dari nilai Pancasila tadi. Ada lima. Apa yang pertama? Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang lima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih jelasnya bisa kalian lihat di ini ya. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi meskipun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, baik ras atau golongan, berbagai macam suku agama, mereka berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu apa? Tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, satu sebagai orang Indonesia. Jadi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambungkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan kepala banteng. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah padi dan kapas. Nah, ini anak-anak harus hafal ya. Ini wajib ini. Sampean nggak hafal yo, wah bahaya. Ini harus hafal. Jadi kelas 5 harus hafal Pancasila beserta lambang-lambangnya. Oke, kita lanjut. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara, bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Jadi Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama kita akan mengupas satu persatu. Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kamu simak ini gambarnya ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari gambar ini kalian bisa menebak ini gambar apa, Nana? Gambar apa ya? Yang ini gambar orang sedang melakukan sholat. Yang ini sedang kemana ini? Ke gereja ya. Terus yang ini ke kelenteng. Terus yang ini ke wihara. Ini makan bersama. Nah, dari sini menandakan bahwa gambar ini, karena ini ketuhanan yang Maha Esa, berarti mereka-mereka ini berbeda agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Konghucu, agama beragama Buddha, ada yang beragama Hindu. Mereka beragama. Nah, sebagai manusia yang bersosial, maka kita harus saling menghormati antar sesama umat beragama. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan, kita tidak boleh menghina agama satu dengan agama lain, karena itu adalah perbuatan yang
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi manusia itu punya hak untuk memeluk agama sesuai yang dia yakini. Ya. Jadi kita misalkan sebagai seorang muslim, ya kita menghormati saudara-saudara kita yang beragama lain selain Islam. Misalkan Hindu, Buddha, kita harus menghormati, tidak boleh mencela. Itu adalah perbuatan yang dilarang. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah sila yang menggambarkan tentang nilai keyakinan seseorang. Jadi di Indonesia ini ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, itu ada 5 ya yang diakui di Indonesia. Ada 5 agama. Lanjut, yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Jadi nilai kemanusiaan yang dalam beradab ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada manusia yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Artinya lebih tinggi itu mereka yang mempunyai kedudukan tinggi maupun orang yang memiliki kedudukan rendah. Kita harus menyamakan. Jadi tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Jadi nggak boleh anak-anak misalkan di antara kita mentang-mentang anak orang kaya, terus ada temannya yang miskin, terus kita itu menyepelekan atau nggak mau berkawan dengan mereka. Jangan, itu enggak baik, itu adalah perbuatan tercela. Jadi antar sesama manusia itu di hadapan Tuhan itu sama, memiliki derajat yang sama. Yang membedakan adalah iman dan takwanya. Nah, di sini ada gambar seorang anak perempuan mengasih uang kepada pengemis. Ini artinya si kaya memberikan sesuatu kepada si miskin. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini, anak ini memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, saling menyayangi. Kalau kita mempunyai kemanusiaan yang tinggi, maka yang timbul adalah sikap sayang terhadap sesama manusia. Tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, ya, tuh. Karena manusia itu memiliki derajat, memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka kita harus menjunjung tinggi nilai persamaan derajat, hak, dan kewajiban tersebut. Dan ini harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari bersama temanmu. Jadi gak boleh anak-anak sering itu Pak Andrew itu kalau melihat kalian itu kadang itu sama temannya berkelahi gara-gara satunya itu katakanlah gak sebegitu pinter. Nah, itu enggak boleh. Kalau ada teman yang enggak sebegitu, maksudnya itu enggak sebegitu menguasai mata pelajaran, ya tolonglah dibantu, ya dibantu, diajak belajar bareng, sinau bareng. Jangan malah terus dikucilkan, oh kamu itu enggak iso apa-apa, enggak boleh, ya. Jadi kita harus mempunyai rasa persamaan derajat, rasa kasih sayang. Oke, lanjut yang nomor 3, sila persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah harus kita jaga. Kita sebagai orang Indonesia harus cinta tanah air. Karena cinta tanah air adalah merupakan sebagian dari iman seseorang. Ya, kata Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka
Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini itu. Jadi makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Jadi ini ada contoh seseorang yang sedang bergotong royong membangun sebuah rumah. Nah, anak-anak, kalau ini sampean lakukan sendiri, meskipun kamu punya uang banyak, kamu nggak akan bisa membuat rumah seperti ini. Tetap kita akan membutuhkan bantuan tetangga. Tetap kita membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial dan kita harus bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, rasa persatuan ini harus kita terapkan anak mulai sejak dini. Jadi mulai sejak kita lahir, nilai persatuan ini harus kita terapkan, apalagi kalian sudah bangku kelas 5. Jadi rasa persatuan di Indonesia harus kalian pupuk benar-benar, harus kalian latih biar nantinya kamu menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selalu ringan tangan, suka membantu orang lain yang lebih membutuhkan tanpa harus pandang bulu, itu konco, ini itu temanku, itu bukan temanku. Jadi tidak usah seperti itu. Jadi harus kita pupuk mulai dari sekarang. Persatuan dan kesatuan, dengan bersatu maka negeri kita akan menjadi negara yang kuat dan sehat. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya dipenuhi secara dasar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Manusia, anak-anak, diciptakan oleh Allah di dunia ini memiliki kedudukan yang sama. Artinya manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Dari dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak boleh egois. Ya, kita tidak boleh egois. Egois itu apa? Egois itu menang sendiri. Artinya kalau punya keinginan harus dipenuhi, yang lain nggak setuju, sekalian masih ngotot, saya harus begini, harus gitu. Nah, itu tidak boleh, itu namanya egois. Jadi kita berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan urusan perwakilan, dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus dilakukan secara musyawarah. Toh misalkan dalam suatu permasalahan itu pendapat kita itu nggak disetujui, ya maka kita harus lapang dada. Artinya harus apa? Sabar, menerima. Karena keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. Itu adalah keputusan yang terbaik. Ya, misalkan ya ini ya. Jadi selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum. Artinya kepentingan umum adalah selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Misal, suatu hari kalian diundang oleh Bapak Kepala Dusun rapat di di pendopo misalnya, atau di aula. Rencananya adalah untuk hari Minggu depan mengadakan kerja bakti. Undangannya adalah hari Jumat malam 1. Ternyata pas di Jumat malam 1 kalian itu ada tamu misalkan ya, tamu datang. Pas berbarengan, apa yang kalian lakukan? Maka yang kalian lakukan adalah sama harus mendahulukan kepentingan umum. Dengan cara apa? Dengan cara meminta waktu, tolong kesini lain kali lagi. Ya, misalkan, Pak,
Ya, jadi kamu bisa minta tolong untuk bertamu di waktu lain hari kalau memang urusannya itu adalah panjang. Kalau bertamu sebentar ya enggak apa-apa. Istilahnya itu diselakno sih. Nanti 10 menit, 20 menit nanti tadi tinggal kumpulan. Kalau nanti tamunya itu lama kira-kira sampai 4 jam 5 jam berarti ya nanti ya bilang aja, maaf nanti kamu datang ke sini di lain hari saja atau saya hubungi karena saya sekarang ada rapat. Nah, seperti itu ya. Jadi sama harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya bisa saja kalau kalian istilah apa nyelakno kalau memang urusannya itu enggak begitu lama, misalkan 10 menit atau 5 menit bisa kalian temui dulu tamunya baru ikut kumpulan. Jadi intinya adalah kerakyatan dipimpin oleh lima keputusan dalam sistem perwakilan adalah kita harus bermusyawarah ya. Bermusyawarah mufakat untuk mencapai suatu keputusan terbaik baik dalam kehidupan di rumah tangga maupun kehidupan di khalayak umum. Yang kelima adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Anak-anak, kita itu hidup di dunia ini harus menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat glamor, menghindarkan diri dari sifat-sifat yang namanya pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Itu demi apa? Demi mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang harus kita lakukan apa? Ya kita harus menunjukkan sikap kebersamaan. Nah, seperti ini contohnya. Ada seorang ini mungkin dalam suatu keluarga ya, ada nenek, ada anak, ada menantu, ada cucu ya. Ini mereka saling hidup rukun, berdampingan, saling menghargai, saling mewujudkan sikap kebersamaan. Jadi dalam kehidupan itu akan timbul suasana yang menyenangkan. Yang tadinya itu anaknya kerja di luar kota, misalkan di rumah hanya nenek dan kakeknya, maka setiap 1 minggu sekali anaknya ini pulang berkumpul dengan keluarga dalam satu ini seperti ini, istilahnya kumpul-kumpul. Nah, itu adalah menandakan adanya kebersamaan. Ini adalah contoh nilai kebersamaan dalam keluarga. Bagaimana kalau dalam hal kebersamaan dalam tingkat umum, misalkan dalam satuan dusun, desa, nah itu nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi sesama perangkat dusun, sesama perangkat desa ya, harus saling bersama, bahu-membahu, tolong-menolong dalam memajukan supaya dusun atau desa itu lebih baik lagi, gotong royong gitu ya. Tuh, menghargai hasil kerja keras. Oke anak-anak, dari sini materi yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya untuk hari ini kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang berjumlah 5 tadi ya. Masih ingat ya, yang pertama adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dan pemusatan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih memahami pendalaman materi kalian bisa mempelajari buku ini atau juga bisa menambah dari referensi-referensi yang lain. Itu bisa kalian lakukan kapanpun, dimanapun, dengan tujuan supaya wawasan kalian bertambah luas ya. Jadi belajar tidak hanya dalam satu buku, tapi lebih baik lebih dari beberapa buku. Oke anak-anak, untuk sesi tanya jawab saya buka mulai sekarang. Kalian bisa bertanya melalui link Google Form yang sudah saya share barusan.
Nanti kalau sudah selesai kirim, tolong kalian konfirmasi lewat WA biar nanti Pak Nur bisa membuka, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya Pak Nur akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Kalau tidak ada berarti langsung saya lanjutkan materi. Oke anak-anak, sekarang kita memasuki pada tugas ya. Tugas yang pertama ini halaman 24. Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berhubung kalian ini adalah pembelajaran daring online, kalian kan tidak bersama dengan teman-teman ya, berarti nanti kalian bisa diskusi dengan orang tuamu ya. Jadi berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalkan gotong royong itu termasuk sila yang keberapa? Apa ke satu, apa kedua, apa ketiga, apa keempat, kelima. Kalau misalkan ke satu berarti contreng yang satu, kalau sila kedua contreng kedua, kalau tiga ya ketiga, dan seterusnya. Itu ya. Tadi tugas yang pertama halaman 24, nomor yang ayo berdiskusi, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang kedua, ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam sila-sila Pancasila. Contoh, yang pertama adalah bintang. Bintang itu apa? Bintang itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, sila ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya apa? Sikapnya sesuai dalam kehidupan sehari apa? Kamu tulis di sini ya. Terus yang kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab. Gambarnya adalah rantai emas. Sikapnya sesuai itu apa? Kamu tulis di sini, dan seterusnya sampai pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Gambarnya padi dan kapas. Sikap yang sesuai itu apa? Kamu kerjakan ya. Jadi yang pertama tugasnya adalah kerjakan, ayo berdiskusi, halaman 24, ayo menulis, halaman 24 sampai dengan 25, kemudian ayo mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang di lingkungan sekitarmu. Berarti kalian itu melakukan observasi, pengamatan terhadap sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu ya. Berarti ya tetanggamu itu ya, tetangga depan rumahmu itu kamu nilai. Seperti di sekolah, di rumah atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi misalkan namanya adalah siapa itu? Jono misalkan ya. Perilaku sikap tidak sesuai dengan sila ke-1, contreng. Terus di sini namanya Upi, perilaku yang tidak sesuai sila ketiga. Namanya yang ketiga adalah Suharyati misalkan, tidak sesuai dengan sila ke-4. Nah, sampai contreng. Jadi di sini kamu tulis nama tetanggamu, jumlahnya ada 5. Namanya siapa Pak? Bebas di sini. Perilaku sikap ya, kamu tulis namanya di sini, kemudian tidak sesuai dengan sila ke berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5. Samain contreng ya, salah satu. Kalau tidak semua ya, tambah contreng semua. Itu kamu amati. Jadi ini adalah mengamati. Kemudian tugas selanjutnya adalah ayo mengamati. Nah, ini berdasarkan peta di atas, diskusikan dengan teman-teman mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Jadi luas di sini berapa ya? Ini kamu coba kerjakan, diskusi, kemudian ayo mencoba, kemudian ayo menulis. Ini ya, menulis sama seperti kemarin, ide pokok dan kalimat pengembang. Ayo renungkan. Nah, ini juga dikerjakan. Oke, dari situ ya. Jadi tugasnya mulai halaman berapa ini tadi? Ini. Tugasnya mulai halaman 24 sampai halaman 30. Jadi untuk tugasnya adalah mengerjakan buku elektronik halaman 24 sampai dengan halaman 30. Ya. Itu anak-anak ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan.
Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kami bahas. Dari saya kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga kalian sukses.